Baik, di sini saya akan menjawab soal untuk IPS kimia organik. Soal pertama, bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis? Ada jurnal Molecules yang berjudul Modeling of Anti-Cancer Sulfonamide Derivative Lipophilicity by Chemometric and Quantitative Structure Presentation Relationship Approaches dengan terakreditasi Q1. Di sini dikatakan bahwa sulfonamida dapat dibuat lebih lipofilik melalui modifikasi struktur kimia, terutama pada substituen cincin benzena dan gugus nitrogen sulfonamida. Karena lipofilisitas merupakan faktor penting dalam menentukan permeabilitas membran biologis, hal ini didukung oleh pernyataan yaitu lipofilisitas merupakan parameter fisikokimia penting yang mempengaruhi aktivitas, absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan eliminasi obat. Kemudian, pada jurnal juga dikatakan bahwa lipofilisitas memberi informasi terkait kemampuan obat dalam menembus membran. Untuk meningkatkan lipofilisitas dapat dilakukan dengan modifikasi substituen. Sebagaimana aktivitas bergantung pada substituen dan cincin benzena dan gugus yang terikat pada nitrogen sulfonamida, di mana modifikasi dilakukan pada cincin benzena dengan jurnal juga dikatakan penambahan gugus hidrofobik sebagai turunan benzena sulfonamida yang diafiliasi mengandung substituen hidrofobik seperti 1-naftil-metil-tio dapat meningkatkan sifat lipofilik. Kemudian, selain itu, pendekatan seperti kromatografi IRM digunakan untuk mensimulasikan penembusan membran biologis, digunakan untuk memprediksi kemampuan penetrasi. Oleh karena itu, cara untuk membuat sulfonamida menjadi lipofilik yaitu dengan penambahan gugus nonpolar dan memodifikasi struktur sulfonamida sehingga lipofilisitas dapat ditingkatkan sehingga obat lebih mudah menembus membran permeabel. Untuk nomor 2, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas residuan obat menjadi hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Kemudian berikan contoh konkretnya. Itu pada jurnal yang berjudul Gastrointestinal Delivery of Propofol from Phosphopol, Its Bioavailability and Activity Rodents in Human Volunteers. Jurnal tersebut juga sudah terakreditasi Q1. Pada jurnal dikatakan bahwa perubahan obat dari sifat lipofilik menjadi lebih hidrofilik dapat dilakukan melalui pembentukan prodrug dengan penambahan gugus polar, seperti fosfat, untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas. Hal ini terlihat pada profil yang memiliki keterbatasan karena lipofiliknya. Dengan disebutkan, profil tidak larut dalam air dan harus diformulasikan dalam emulsi lemak. Dan dikatakan juga bahwa profil tidak memiliki bioavailabilitas oral, kemungkinan karena kelarutannya dalam air yang rendah. Nah, untuk mengatasi hal ini dilakukan modifikasi menjadi bentuk yang lebih hidrofilik, yaitu dari propofol menjadi fospropofol. Fospropofol adalah prodrug propofol yang larut dalam air dengan gugus fosfat, sehingga meningkatkan kelarutan air dan memungkinkan formulasi yang lebih baik, sebagaimana larutan air fospropofol memungkinkan formulasi tanpa emulsi minyak. Di jurnal juga dikatakan akibatnya obat dapat diserap lebih baik dalam tubuh. Terbukti rujukan obat berhasil diberikan melalui saluran pencernaan. Dengan demikian,
Penambahan bilis fosfat sebagai produk merupakan strategi efektif untuk meningkatkan hidrofilisitas dan bioavailabilitas obat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan eksipiennya. Berikan contoh masing-masing. Kita melakukan jurnal dengan judul Administration of Intravenous Ascorbic Acid, Practical Consideration for Clinical dari jurnal Nutrient, yang juga sudah terakreditasi Q1. Yang pertama, interaksi dengan pelarut. Pada jurnal dikatakan bahwa stabilitas asam askorbat dalam sediaan injeksi sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan pelarut atau eksipien dan kondisi penyimpanan. Asam askorbat yang dihancurkan dalam larutan infus seperti salin dan dextrose dapat mengalami perubahan stabilitas tergantung pada suhu, konsentrasi, dan perlindungan terhadap cahaya. Hal ini berarti bahwa terdapat interaksi antara bahan aktif dan eksipien atau pelarut. Kemudian di sini juga dikatakan asam askorbat mudah mengalami degradasi ketika bereaksi dengan natrium hipoklorit dan reaksi ini terjadi secara langsung. Semakin tinggi konsentrasi natrium hipoklorit yang ditambahkan, maka tingkat kerusakan asam askorbat juga semakin besar. Yang kedua, interaksi dengan suhu dan waktu penyimpanan. Pada jurnal dikatakan selama periode penelitian 14 hari, larutan asam askorbat menunjukkan stabilitas yang berbeda tergantung pada suhu penyimpanan. Pada suhu rendah 4 derajat Celcius, larutan tetap sangat stabil dengan mempertahankan lebih dari 97,72% konsentrasi awalnya. Namun, pada suhu ruang 25 derajat Celcius, stabilitasnya lebih rendah, di mana larutan masih mempertahankan lebih dari 92,58% konsentrasi awal hingga hari ke-10, tetapi menurun menjadi 88,2% pada hari ke-14. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu dapat mempercepat degradasi asam askorbat, sehingga penyimpanan pada suhu rendah lebih disarankan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sediaan injeksi. Pada jurnal juga dikatakan terjadi penurunan kadar asam askorbat lebih dari 2% selama penyimpanan. Selain itu, perubahan warna juga terjadi pada larutan yang disimpan pada suhu ruang. Pada hari ke-14, larutan dengan konsentrasi rendah, yaitu 37 dan 40 mg per mili, berubah menjadi warna kuning pucat, sedangkan pada konsentrasi yang lebih tinggi 77 dan 92 mg per mili berubah menjadi warna kuning lebih pekat. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi kimia pada asam askorbat, sehingga dapat menjadi indikator visual bahwa stabilitas obat menurun selama penyimpanan, terutama pada suhu ruang. Yang ketiga yaitu interaksi dengan cahaya. Pada jurnal dikatakan selama periode pengamatan 75 jam, asam askorbat yang disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan terpapar cahaya lampu ruang mengalami degradasi lebih cepat dibanding dengan sampel yang disimpan dalam kondisi kering cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat mempercepat kerusakan kimia asam askorbat, sehingga dalam sediaan injeksi diperlukan perlindungan dari cahaya. Jawab soal nomor 4. Jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Pada jurnal dengan judul Ian Pierce Horton's Journal and Journal Drug Therapy Review dari MDPI yang telah berakreditasi Q1. Pada jurnal dikatakan bahwa ion pairing terjadi ketika dua ion bermuatan berlawanan saling berinteraksi secara elektrostatik, sehingga bertindak seperti satu kesatuan yang bersifat lebih netral, tanpa membentuk ikatan kimia baru, seperti ikatan ionik atau kovalen. Proses ini lebih mudah terjadi pada pelarut dengan konstanta dielektrik rendah, karena gaya tarik antar ion tidak banyak terganggu oleh pelarut.
Dalam lingkungan berair, ion-ion tersebut dapat menyembunyikan muatannya melalui interaksinya, sehingga sifatnya lebih mirip molekul netral. Akibatnya, senyawa tersebut lebih mudah masuk ke lingkungan yang bersifat liquid, seperti membran biologik, dibandingkan jika tetap dalam bentuk ion bebas. Contoh konkretnya pada jurnal Ion Pair Strategy for Enabling Aminophosphine Oral Absorption, Drug in situ and in vivo experiments. Pada jurnal dikatakan bahwa pembentukan ikatan ion atau ion pairing dapat meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Contoh konkretnya yaitu pada obat aminophosphine yang secara normal sulit diserap karena bersifat polar dan bermuatan pada pH tubuh. Ketika aminophosphine dipasangkan dengan ion bermuatan negatif seperti asam suksinat, terbentuk ion pair yang membuat obat menjadi lebih netral dan lebih mudah menembus membran usus. Akibatnya terjadi peningkatan permeabilitas dan bioavailabilitas oral hingga 20-30 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan ion dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu absorpsi meningkat, sekaligus mempengaruhi eliminasi karena obat bertahan lebih lama dalam tubuh.